Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa syahra ramadhana ala jami'i syukuril am wa azala fihi al-imtinan wal ifdal wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun tafarrada bil kamali wat tamam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bihadil bayani wal burhan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayat. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan bulan Ramadan di atas semua bulan, yang telah memberikan kita beribu nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta semoga kita diakui olehnya sebagai umat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan ayat tersebut, tetapi mari kita perhatikan penutup dari ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Disinilah tujuan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu bukan hanya kita sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan hanya sekedar menjadi agenda tahunan atau bahkan mengganti pola makan, tetapi tujuan utamanya yaitu membentuk pribadi kita menjadi lebih bertakwa lagi. Takwa itu letaknya di hati. Takwa itu bukan tontonan. Takwa itu adalah ketika kita merasakan bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahkan ketika tidak ada satupun orang yang melihat kita. Dan takwa itu imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa itu bukan untuk dipamerkan. Maka mari kita renungkan sebuah tema yang hari ini akan saya sampaikan. Ramadan adalah bengkel ibadah, bukan pameran ibadah. Bengkel adalah tempat kita memperbaiki kendaraan. Kendaraan yang masuk bengkel tentunya harus diperbaiki, baik itu mesinnya atau bahkan sistemnya. Begitupun dengan bulan Ramadan. Setahun penuh kita menjalani kehidupan, terkadang remnya blong karena emosi, mesinnya kotor karena dosa, dan bahkan lampunya itu redup karena kelalaian kita. Maka Ramadan itu hadir untuk waktu, untuk tempat servis total kendaraan tersebut atau diri kita itu, untuk memperbaiki semuanya dengan tujuan untuk membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa. Karena terkadang dalam setahun itu kita atau sikap kita itu sudah jauh dari tuntunan atau ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi tanpa kita sadari, Ramadan itu justru menjadi pameran ibadah. Pameran itu tidak melulu terjadi di media sosial saja. Di tempat kerja, di rumah, atau bahkan di masjid sekalipun, pameran itu bisa terjadi. Ingin terlihat si paling rajin sedekah, ingin terlihat si paling rajin baca Al-Quran, ingin terlihat si paling rajin melakukan kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan, atau bahkan yang lainnya. Semua itu tidak salah jika niatnya benar, jika niat kita memperlihatkan
amalan kita, baik itu melalui sosial media atau secara langsung, niatnya itu agar orang lain terinspirasi dan mengikuti apa yang kita kerjakan. Itu justru akan bernilai pahala ketika orang lain yang melihat itu mengikuti apa yang kita kerjakan. Tetapi jika niat kita itu hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin pengakuan, validasi dari manusia, itulah yang salahnya. Itulah letak dari ujian Ramadan itu sendiri. Apakah kita akan tetap rajin membaca Al-Quran ketika tidak ada orang lain? Apakah kita akan tetap rajin bersedekah ketika apa yang kemarin kita posting itu tidak ada like dan komentarnya? Apakah kita akan terus rajin sholat tahajud ketika tidak ada satupun yang melihat? Itulah letak ujian dari amalan di bulan Ramadan. Karena apa yang kita kerjakan itu tergantung dari niat kita, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Maka mari kita perbaiki niat kita, baik itu niat berpuasa kita atau niat dalam artian apakah puasa kita, amal-amalan kita itu benar-benar tulus karena Allah atau hanya ini pujian dari manusia saja. Karena jika kita hanya ingin pujian dari manusia, tentunya itu sangat sayang sekali dan sangat sia-sia. Dan bahkan percuma gitu ketika kita beribadah atau beramal hanya karena ingin pujian manusia, bukan karena Allah semata. Padahal Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa setahun yang lalu. Masya Allah, Allah itu sangat baik ya. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan dan hanya mengharap pahala dari Allah dan bukti sebagai kita menjalankan puasa itu karena keimanan kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke belakang. Maka mari kita perbaiki niat kita, karena itu adalah kuncinya. Niat kita dalam berpuasa, mari kita benahi niat kita itu agar puasa kita itu benar-benar diterima Allah. Kemudian niat kita dalam membaca Al-Quran, sedekah, tahajud dan lainnya, kita niatkan itu dengan tulus hanya karena Allah, lillahi ta'ala, bukan ingin pujian dari manusia. Dan ketika kita tadi ya, ketika Ramadan itu dijadikan bengkel oleh kita, maka seharusnya kita itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena setiap kendaraan yang masuk bengkel, maka setelahnya atau ketika kendaraan itu keluar dari bengkel, maka kendaraan itu akan lebih baik lagi. Atau yang tadinya mesinnya mati jadi hidup lagi, yang tadinya lampunya mati jadi hidup lagi, lampunya jadi bisa digunakan lagi gitu ya. Begitu dengan kita, apakah kita itu benar-benar keluar dari bengkel Ramadan, dalam artian mari kita ukur apakah nanti setelah Ramadan ini kita masih tetap rajin bersedekah, apakah kita masih tetap rajin membaca Al-Quran. Nah, ukuran dari keberhasilan bulan Ramadan itu ya setelah bulan Ramadan itu berlalu. Ketika kita berhasil dalam artian kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah bulan Ramadan selesai, maka kita benar-benar masuk ke dalam bengkel Ramadan itu. Tetapi ketika kita setelah Ramadan ini lebih buruk atau sama dengan sebelumnya, tidak ada perubahan apa-apa, mungkin kita hanya singgah di pamerannya saja. Nah, untuk ya, maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki niat kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia, agar tujuan Ramadan itu bisa kita capai, yaitu membentuk pribadi kita untuk menjadi
lebih baik lagi atau untuk menjadi orang yang bertakwa. Itulah kunci dari semuanya, itu dari niat kita, dan dilihatnya itu setelah Ramadan selesai. Insya Allah ya, kita gunakan kesempatan yang berharga ini untuk memperbaiki semuanya, karena Ramadan tidak melihat seberapa banyak amalan kita, tetapi Ramadan itu datang sebagai bengkel untuk melihat seberapa besar perubahan kita setelah bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.